Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Babul mashi 'ala al-khuffaini. Qala al-muhaddits rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Babul mashi 'ala al-khuffaini. Bab ini menjelaskan tentang mengusap 'ala al-khuffaini atas dua muzah, atas dua sepatu. Sebagai ini rukhsah, dispensasi sebagai ganti dari membasuh kedua kaki di saat berwudu, maka diganti dengan masul khuffain, mengusap dua muzah. Bagi orang yang memakai sepatu kulit yang tidak tembus air, ada rukhsah, ada dispensasi, tapi ada ketentuan syarat tertentu. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, aku berada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'ah, maka kemudian Nabi berwudu. Fa'ahwaitu, maka kemudian aku memanjangkan tanganku, tujuannya li'anzi'ah khuffaihi, untuk membantu melepas kedua sepatu bagian Nabi. Faqala, maka kemudian bagian Nabi berkata, da'huma, tinggalkan dua sepatu, biarkan dua sepatu ini. Artinya Nabi melarang untuk dilepas. Alasan bagian Nabi, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasang kedua sepatu ini tahirataini, dalam keadaan suci. Akhirnya famasaha alaihima, maka Nabi cukup mengusap alaihima, atas kedua sepatu tersebut, tanpa melepas. Jadi ketika berwudu, pada saat membasuh kedua kaki, maka dua muzah itu tidak dilepas. Jadi kakinya tidak dibasuh, cukup mengusap kedua sepatu, kedua muzah. Muttafaqun alaihi, hadis ini dimufakati sahih oleh Bukhari Muslim. Walil arba'ati, dan hadis yang dimiliki oleh 4 imam, illa Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i, ialah berupa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masaha a'lal khuffi, beliau mengusap sepatu bagian atas, wa asfalahu, dan mengusap bagian bawah. Namun wa fi isnadihi, dan di dalam isnad redaksi hadis ini dha'fun, terdapat kelemahan. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama ini bir-ra'yi, dengan akal, dengan pemikiran, dengan kias, wa mulahadhatil ma'ani, lakana asfalul khuffi aula, maka seandainya ukuran agama ini ra'yun, pemikiran, lakana asfalul khuffi, maka mengusap sepatu bagian bawah, aula, itu lebih utama, bil mashi, untuk diusap, min a'lahu, daripada bagian atasnya, kata bagian Nabi. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW, melihat bagian Nabi Muhammad SAW, yamsahu ala dhahiri khuffaihi, yaitu mengusap atas bagian luar kedua sepatu beliau.
Akhrajahu Abu Dawudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud bi isnadin dengan isnad hasanin yang hasan. Wa an Safwan bin Asal, dari Safwan bin Asal qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kunna safran, yaitu ketika kami sedang berada di perjalanan, alla nansi'ah, beliau memerintahkan agar kami tidak melepaskan khifanana, terhadap beberapa sepatu kami, salasata ayyamin, selama 3 hari, walayaliyahunna, dan 3 malam, illa min janabatin, kecuali di saat junub. Jadi rukhsah mengusap muzah kalau dalam perjalanan itu berlaku hanya 3 hari 3 malam. Tidak usah dilepas, nggak apa-apa, 3 hari 3 malam, kecuali di saat junub maka dilepas. Walakin min ghaitin, akan tapi dari saat membuang air besar, wabaulin, dan buang air kecil, wanaumin, dan tidur, ya dilepas kalau buang air besar, pakai sandal aja. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Wal lafdzu lahu, dan redaksi hadis ini adalah milik beliau. Wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa shahahahuma, dan keduanya telah mensahihkan hadis ini. Yang keempat, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin, Nabi Muhammad SAW menjadikan 3 hari, walayaliyahunna, dan 3 malam sebagai masa rukhsah, dispensasi mashul muzah, mashul khuffain, lil musafiri, bagi orang yang dalam perjalanan, wa yauman walailatan, dan sehari semalam, lil muqimi, bagi orang yang mukim. Yakni beliau menghendaki fil mashi, di dalam kebolehan mengusap, alal khuffaini, atas 2 sepatu. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, demikian dulu dari apa yang kita baca, kajian mutolaah kitab Bulughul Maram. Kali ini kita lanjutkan di video berikutnya. Masih tinggal 4 hadis lagi seputar mashul khuffain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.